Masuk sastra tuh mau jadi apa? Terserah ngapain? Halo. So, di video ini aku bakalan ngejelasin beberapa hal tentang sastra Arab UI. Kenapa aku bikin video ini? Karena aku lihat itu di YouTube masih sedikit video-video yang membahas tentang sastra Arab, apalagi sastra Arab UI gitu. Jadi menurut aku nggak ada salahnya aku bikin video tentang sastra Arab UI biar menambah referensi kalian yang mungkin tertarik dengan sastra Arab UI. Dan di sini aku bakal ngejelasinnya itu bukan kayak ngejelasin panjang lebar dari awal sampai akhir, bukan. Jadi di sini sistemnya aku akan ngejelasin dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang telah aku bikin, dan pertanyaannya itu aku bikin berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan ke aku lewat DM dan pokoknya beberapa akun sosial media gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut aku rangkum, kemudian aku tambahin beberapa pertanyaan yang aku buat sendiri yang mungkin bisa menambah informasi tentang sastra UI dan mungkin bisa menarik perhatian kalian begitu. Oke, pertanyaan yang pertama itu adalah jawabannya adalah enggak. Kalian kalau mau masuk sastra UI, enggak harus sastra UI. Semua jurusan sastra di UI itu nggak harus kalian bisa bahasa itu terlebih dahulu. Misalnya kalian ingin masuk sastra Jepang, kalian nggak harus bisa dulu atau kenal dulu tentang bahasa Jepang, itu nggak harus. Begitu juga dengan sastra UI. Kalau kalian pengen masuk sastra UI, ya udah, kalian nggak harus punya basic dulu tentang sastra Arab, tentang bahasa Arab, itu nggak perlu. Karena teman aku juga banyak yang nggak punya basic bahasa Arab sama sekali dan dia lolos-lolos aja gitu di UI, di sastra UI. So kalian gak harus bisa bahasa Arab sebelum masuk sastra Arab UI. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jadi di sini aku mau jelasin dulu. Jalur masuk UI itu ada 4. Yang pertama itu talent scouting atau PPKB, SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK UI. Kalau misalnya kalian mau masuk lewat talent scouting atau PPKB, itu setahu aku nggak ada kayak syarat tertentu untuk masuk sastra Arab UI. Begitu juga dengan SNMPTN, begitu. Setahu aku sih gitu ya, nggak ada syarat-syarat tertentu. Soalnya tahun kemarin itu juga setahu aku untuk talent scouting atau PKB dan SNMPTN itu nggak ada syarat-syarat tertentu. Palingan itu kayak ada nilai plus, mungkin ada nilai plus bagi kalian yang mungkin jurusan bahasa atau mungkin kalian punya mata pelajaran bahasa Arab dan nilai kalian bagus di mata pelajaran bahasa Arab, mungkin bisa menambah nilai plus kalian. Karena kan seperti yang kita tahu ya, untuk talent scouting sama SNMPTN itu kan berdasarkan nilai raport. Jadi ya mungkin kalau misalnya kalian raportnya bagus di bahasa Arab, atau mungkin kalian jurusan waktu SMA-nya bahasa gitu, jadi ada korelasinya, mungkin akan ada nilai plus gitu. Cuman kalau untuk syarat tertentu banget itu kayaknya nggak ada gitu. Terus untuk SBMPTN, yang ketiga nih SBMPTN. Nah ini nih yang kemarin tuh aku dapat beberapa DM, itu mereka cerita kalau misalnya mereka nggak bisa daftar sastra UI karena ternyata tahun ini tuh ada kebijakan baru. Jadi ada beberapa sekolah, beberapa jurusan yang tidak bisa mendaftar sastra UI melalui SBMPTN gitu. Misalnya kayak SMK tuh ada beberapa jurusan yang bisa mendaftar di sastra UI, tapi beberapa jurusan lain itu nggak bisa. Terus ada juga dia SMA, dia madrasah gitu, tapi dia di jurusan keagamaan, jadi dia nggak bisa mendaftar sastra Arab UI. Jadi solusinya untuk kalian yang di SBMPTN itu nggak bisa mendaftar sastra Arab UI, itu aku saranin ikut SIMAK UI. Kalau kalian benar-benar pengen banget sastra Arab UI gitu ya, nggak ada salahnya kalian ikut SIMAK UI. Karena setahu aku sejauh ini SIMAK UI itu benar-benar nggak ada syarat tertentu. Jadi kalian mau dari golongan manapun, dari suku manapun, dari agama apapun, even agama pun, itu nggak ada ya yang sastra Arab itu harus Islam gitu, itu nggak ada. Oke. Karena cutting aku juga ada yang non muslim, jadi it's okay untuk kalian yang non muslim mendaftar ke sastra Arab UI, itu it's okay banget. Selain itu juga mau kalian dari sekolah apapun itu nggak akan dilihat di SIMAK UI, karena di SIMAK UI itu bener-bener pure yang dilihat itu adalah nilai kalian waktu mengerjakan ujian SIMAK itu. Kan SIMAK UI itu sistemnya ujian tulis ya, yang diujikan itu tes kemampuan sosum atau saintek kalau kan saintek, terus tes kemampuan dasar ya kan. Jadi benar-benar itu aja yang dilihat gitu, nggak akan melihat background
kalian gitu, background sekolah kalian atau mungkin prestasi kalian di sekolah itu nggak akan dilihat gitu. Oke, jadi mungkin sejauh ini syarat-syarat untuk masuk sastra Bu itu cuman ada di SBMPTN. Itu pun yang mengatur pihak SBMPTN-nya, aku juga kurang mengerti kriteria sekolah atau jurusan yang bisa masuk sastra Bu itu apa aja, aku juga kurang mengerti. Yang pastinya untuk SIMAK UI, talent scouting atau PPKB dan SNMPTN itu nggak ada syarat-syarat tertentu. Sejauh yang aku tahu begitu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, jadi begini. Seperti yang aku bilang tadi, jalur masuk UI itu ada 4 kan. Nah, untuk mata pelajaran apa yang diunggulkan, itu mungkin untuk PPKB dan SNMPTN, mungkin mata pelajaran yang berhubungan dengan bahasa-bahasa gitu kali ya. Aku juga kurang ngerti sistemnya. Terus kalau misalnya yang untuk SBMPTN atau DBK, aku rasa nggak ada pelajaran yang harus diunggulkan, karena kan juga SBMPTN tahun ini nggak ada materi sosum, materi saintek kan ya. Cuma ada kemampuan dasar. Jadi udah jelas untuk SBMPTN juga nggak ada pelajaran yang harus diunggulkan. Kemudian untuk SIMAK UI, ini juga ada yang nanya, Kak, untuk SIMAK UI pelajaran apa yang harus diunggulkan kalau mau masuk sastra UI? Setahu aku itu nggak ada, karena kalian tahu kan pelajaran yang diujikan waktu SIMAK UI itu tes kemampuan soshum atau tes kemampuan saintek dan tes kemampuan dasar. Tes kemampuan soshum itu terdiri dari sosiologi, geografi, sejarah, dan ekonomi. Kalau tes kemampuan saintek itu terdiri dari matematika, kimia, fisika, dan biologi, ya kan. Dan itu semua itu nggak ada berhubungan dengan sastra Arab atau bahasa Arab, itu nggak ada berhubungan. Selain itu, untuk kemampuan dasar pun juga begitu. Kemampuan dasar kan yang diujikan itu matematika dasar, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris, ya kan. Itu benar-benar nggak ada sangkut pautnya dengan sastra dan bahasa Arab gitu. Jadi kalian nggak harus mengunggulkan atau fokus ke satu mata pelajaran aja gitu. Karena sistemnya itu setahu aku itu diakumulasiin. Jadi nanti nilai tes kemampuan sosum kalian berapa, kemampuan dasar kalian berapa, nanti digabungin, diakumulasiin, itulah nilai kalian. Nanti udah dapat nilai kalian, baru nanti akan diadu bersama dengan nilai-nilai peserta SIMAK UI yang lainnya begitu. Jadi saran aku mulai sekarang kalian gak usah milih-milih lagi belajarnya. Oke. Next, pertanyaan keempat. Oke, jadi nanti aku bakalan kasih link di description box. Itu linknya berisi tentang sebaran mata kuliah di Sastra Arab UI. Di situ lengkap dari semester 1 sampai semester 8 beserta dosen-dosen aktif yang mengajar di Sastra Arab UI. Singkatnya, itu di Sastra Arab itu belajar KBA. Itu adalah kemahiran berbahasa Arab. Dan mata kuliah ini akan diajarkan selama 6 semester. Jadi dia kayak ada jilid gitu, KBA 1, KBA 2, KBA 3, KBA 4 sampai KBA 6 di semester 6 gitu. Dan KBA ini itu dibagi menjadi 4. Kan KBA itu kemahiran berbahasa Arab gitu kan. Dan kemahiran ini dibagi jadi 4, yaitu kemahiran berbicara, membaca, menulis, dan mendengar. Ini sebenarnya kemahiran basic sih kalau misalnya kita mau mempelajari bahasa asing gitu. Ini SKS-nya itu 4. Sebenarnya kalau 4 SKS itu kan 4 jam ya, tapi karena ini kita mempelajari bahasa asing, jadi dirasa 4 SKS 4 jam itu kayak kurang efektif. Jadi solusinya itu dikali lipatkan jamnya. Jadi satu SKS itu jadi 2 jam. Yang harusnya satu SKS 1 jam, khusus untuk mata kuliah KBA itu satu SKS menjadi 2 jam. Jadi seminggu belajar KBA itu bisa 8 jam gitu. Kemudian selain itu kita juga selain belajar bahasa, kita juga akan belajar linguistik. Nah, linguistik ini ibaratnya matematikanya sastra gitu. Di sini kita akan mempelajari rumus-rumus bahasa Arab. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia itu kita belajar subjek, predikat, objek, plus keterangan gitu-gitu kan. Nah, di sastra Arab kita juga akan belajar itu. Belajar fa'il, fi'il, plus maf'ul. Nah, gitu-gitu itu di linguistik semuanya. Dan linguistik ini juga macam-macam ya mata kuliahnya, kayak pengantar linguistik Arab, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, itu semua nanti ada pelajarannya. Terus selain linguistik kita juga bakal belajar kebudayaan, of course, kebudayaan dan sejarah gitu juga ada. Dan kebudayaan dan sejarah ini nggak hanya tentang Arab atau Arab Saudi gitu, enggak, tapi mencakup tentang negara-negara Liga Arab yang terdiri dari 22 negara itu dan negara-negara Timur Tengah. Jadi di sini kalian kalau misalnya masuk sastra Arab itu cakupannya luas banget. Jadi tenang aja, untuk prospek kerja itu aman banget. Oke.
Kemudian selain itu kita juga akan mempelajari tentang sastra, of course, karena kita belajar sastra Arab. Kita akan belajar tentang sastra, tentang syair. Nah, kalau misalnya kalian pesantren mungkin familiar dengan ilmu balaghah gitu. Nah, itu nanti akan kita pelajari juga di sini. Secara garis besar sih kita akan belajar seperti itu. Tapi nanti juga akan ada mata kuliah seperti terjemahan bahasa Indonesia, habis itu sejarah peradaban Islam kalau nggak salah gitu-gitu. Tapi aku nggak tahu mata kuliah ini akan sama dengan semester depan atau tahun depan atau enggak, karena aku dapat info itu katanya entah semester depan atau tahun depan itu sistem mata kuliahnya itu bakalan berubah gitu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang akan dipres gitu, digabung, terus akan ditambah atau diganti dengan organisasi gitu. Jadi organisasi bakalan dapat SKS senilai 3 kalau nggak salah bobotnya. Kalau nggak salah aku gitu, tapi aku nggak tahu itu entah beneran akan terjadi atau enggak, aku kurang tahu. Next, kita ke pertanyaan ke-5. Nah, ini nih. Ini yang sering banget orang bingung. Masuk sastra mau jadi apa? Oke, jadi di sini aku bakal ngasih tahu. Yang pertama, tentu saja kalian bisa menjadi translator, oke, interpreter. Dan perlu kalian ketahui, zaman sekarang itu sangat dibutuhkan banget translator, interpreter. Jadi untuk peluang kerja itu aman banget. Selain itu kalian juga bisa kerja di dubes gitu. Selain itu kalian bisa of course kerja di media, karena kita kan sastra ya, anak FIB gitu, itu pasti banget bakal kerja di media, banyak banget bakal kerja di media-media, mau jadi wartawan atau mau jadi jurnalistik, itu beragam banget, peluangnya itu banyak banget. Jadi untuk kalian yang masuk sastra nggak usah ragu lagi kalian mau jadi apa, karena peluangnya itu besar banget. Pertanyaan terakhir, ini yang pertama, itu menurut aku dosennya itu baik-baik banget, Rohman Rohim banget, itu udah terkenal di FIB. Kalau misalnya dosen sastra itu nggak pelit nilai, baik-baik banget, bener-bener bisa mengayomi mahasiswanya, bener-bener kayak bisa ngajarin dari awal. Jadi untuk kalian yang bener-bener nggak ada basic bahasa Arab, tenang aja, kalian akan diajarin bener-bener dari awal, bener-bener akan dituntun, pokoknya bener-bener bakal diperhatiin gitu. Pokoknya dosen sastra itu the best. Selain itu di sastra itu juga kating-katingnya baik. Awalnya aku mikir tuh kayak bakalan senioritas gitu loh, ternyata baik-baik banget cuttingnya, bener-bener kayak ya pokoknya baik lah, nggak ada kayak istilah senioritas tuh, nggak ada. Kemudian lingkungannya juga baik, lingkungan di sastra itu juga enak banget, pergaulannya, circle-nya juga enak banget, aku nyaman banget di situ. Terus keistimewaannya juga kalau misalnya kalian masuk sastra UI, sebenarnya nggak masuk sastra UI juga sih, karena kalian di FIB UI itu kan ada juga orang-orang asing gitu kan, orang-orang BIPA gitu, orang-orang asing yang belajar bahasa Indonesia di FIB. Jadi kalian ada peluang untuk mempunyai teman dari luar gitu. Jadi kalian nggak hanya punya teman yang dari Indonesia, kalian bisa punya teman yang dari luar negeri, bisa menambah wawasan kalian gitu. Terus of course karena kuliah di UI, tentu saja fasilitasnya membadai. Menurut aku sih kayak sejauh ini itu keistimewaan kuliah di sastra UI. Mungkin ada beberapa keistimewaan lagi, tapi mungkin tidak terpikirkan olehku saat ini. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa aku sampaikan. So, begitu saja video yang bisa aku buat untuk saat ini, dan hanya itu saja yang bisa aku jelaskan untuk saat ini. So, thanks for watching.